Bab 43 Ada apa dengan Orion dan Lolita? Sesampainya di rumah, Ragendra langsung mencari Kirana. Apa saja yang dikatakan Lucky sama kamu? Cecar Ragendra saat masih di ambang pintu utama, saat Kirana berdiri untuk menyambutnya. Kirana mengembuskan napas pelan, nanti di dalam aku ceritanya, lalu mendorong kursi roda suaminya untuk masuk. Sementara itu, Derry pamit pulang. Kirana dan Ragendra duduk miring saling berhadapan di atas sofa di dalam kamar. Katakan apa yang dia katakan. Untuk apa menemuimu? Tanya Ragendra kembali dengan penuh kegelisahan. Kirana menggenggam tangan suaminya dengan erat. Dia rasanya tak kuasa untuk berkata. Dia mengatakan masih menyukaiku, lanjut Kirana, hanya itu yang dia katakan, ya inti dari semua yang Lucky katakan. Semoga saja Ragendra tak terlalu marah. Dia tak mau ada perselisihan dalam keluarga ini, tapi tak mau juga membohongi suaminya. Dasar sialan dia. Sudah tahu kamu istriku, masih berani mengatakan itu. Tangannya mengepal erat, dengan rahang mengeras dan embusan napas kasar. Tak bisa kubiarkan, gumamnya dengan sorot mata penuh kemarahan. Kirana jadi merasa takut melihat reaksinya. Dia segera memeluk suaminya erat. Maafkan dia saudaramu. Meski dia mengatakan itu, aku sama sekali tak akan pernah menggubrisnya, ujar Kirana memberi keyakinan kepada Ragendra. Tapi, Ragendra hanya diam 1000 bahasa. Dadanya turun naik, berusaha menenangkan diri. Kirana merasa gelisah dalam pelukan suaminya. Apa yang terjadi seandainya Ragendra tahu semua yang Lucky katakan? Beruntung, kedatangan seseorang membuat kemarahan Ragendra sedikit berkurang. Arsa pulang dengan diantar ibunya. Ayah, ibu, teriak anak itu riang. Disambut hangat oleh Ragendra dan Kirana. Arsa bercerita banyak hal menyenangkan selama menginap di rumah nenek dan kakeknya dengan riang. Tapi, ibu tahu kalau ada sesuatu yang salah antara Kirana dan Ragendra, sehingga dia meminta Ragendra berduaan dengan Arsa saja, sedangkan Kirana diajaknya mengobrol di ruang keluarga sambil menikmati segelas jus jeruk dan brownies buatan Kirana tadi. Katakan ada apa? Tanya ibu mertua dengan penuh selidik. Kirana menatap gusar, dan mulai menceritakan semua yang Lucky katakan tanpa ditutupi. Ibu mertuanya yang sangat membanggakan Lucky itu harus tahu apa yang terjadi, pikirnya. Apa? Jadi Lucky mantanmu dulu, dan dia bilang ingin balikan sama kamu. Dengan terkejut, ibu mertua sampai mencengkram tangan Kirana cukup keras, sampai Kirana merasakan sakit dan meringis. Sakit bu, rengek Kirana. Maaf, sambil melepaskan tangannya yang mencengkeram tangan Kirana. Ibu hanya kaget mendengarnya, kok bisa begitu ya? Kok bisa kalian pacaran dulu? Sambil meneliti wajah Kirana lamat-lamat. Sudahlah bu jangan mengejekku, dengan malas Kirana berkata. Malah tertawa ibu Ragendra. Tapi, pantas sih dia bilang begitu. Soalnya istrinya, ibu tidak melanjutkan perkataannya. Kirana mengerutkan dahi. Istrinya kenapa? Tanyanya penuh keheranan. Ibu berkata pelan, kelihatan lebih tua dari umurnya yang sebenarnya. Kirana mengerutkan dahi, rasanya tak percaya yang dikatakan mertuanya. Mana ada begitu, Sherina itu semok dan menggoda, itulah juga yang membuat Lucky tergoda dan mengkhianatinya di masa lalu. Kirana jadi melamun, memikirkan tentang masa lalu, saat dia dan Sherina sangat dekat sebagai sahabat, lalu wanita itu menikungnya dari belakang. Kenapa melamun? Ibu menggeplak lengannya lembut. Kirana tersentak dan sadar dari lamunan. Sherina itu cantik dan semok, ucap Kirana karena kaget. Itu sebelum mereka menikah, coba kamu bertemu dengannya sekarang. Ngomong-ngomong,
kamu mengenal dia sebelumnya? Ujar ibu mertua. Jangan-jangan penyebab perpisahan kalian karena Sherina menjadi orang ketiga. Dengan syok, ibu sampai melotot. Kirana mengangguk pelan. Di tempat lain, Orion sedang duduk di sebuah kafe elit dan sedang tren di kota ini. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Bibirnya menyunggingkan senyuman kala seseorang datang menghampirinya. Dia adalah Lolita. Beberapa hari ini, tepatnya setelah hari di mana Orion mengantar pulang Lolita yang patah hati, mereka menjadi cukup dekat. Lebih tepatnya, menjadi teman curhat. "Hai, maaf ya aku telat," ujar Lolita dengan seulas senyuman malu, lalu duduk di kursi di hadapan Orion. "Tak apa, aku baru datang juga," sahut Orion. "Masa baru datang sudah menghabiskan segelas kopi?" kekeh Lolita. Matanya melirik gelas kosong bekas kopi yang Orion minum. Orion tersenyum tipis. "Ah, ketahuan bohongnya," candanya. Inilah yang membuat Lolita senang berteman dengan Orion. Pria itu hangat dan bersahabat. Membuatnya merasa nyaman saat berada di dekatnya. Berbeda dengan Ragendra yang terkesan acuh tak acuh dan malas menanggapi semua yang dia katakan. Lolita memesan minuman dan makanan kesukaannya, setelahnya mulai berbicara dengan Orion. Orion selalu menanggapi semua yang dikatakan Lolita dengan antusias. "Kamu sudah baikan sekarang?" tanya Orion keluar dari topik utama. Lolita tersenyum masam, paham maksud Orion. "Sedikit, dan itu karena kamu," kekehnya. Orion tersenyum simpul. "Pandai menggoda," candanya. Lolita tergelak. "Aku tak takut karena kamu yang kugoda, coba orang lain, pasti akan baper, hahaha." Orion tersenyum tipis. "Kamu pikir aku nggak akan baper? Kenapa? Karena kamu playboy, jadi mana mungkin baper sama kata-kata recehanku," jawab Lolita dengan senyuman dan mata mengerling. Orion tertawa dan geleng-geleng kepala mendengarnya. Lolita sangat ceplas-ceplos orangnya. Meski terkadang sangat menyebalkan jika sudah menyebutnya playboy, meski iya sih. "Kesedihanku berkurang, karena kamu selalu menghiburku. Meski rasanya sulit lupa, tapi terima kasih ya udah menjadi teman berceritaku." Lolita berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku senang berteman denganmu." Orion jadi ingat masa lalu, hal sama yang pernah dia katakan kepada Kila, saat wanita itu patah hati. Dia mendesah gusar, beruntung Lolita tak seperti Kila. Meski Lolita seorang model dan terkadang suka bicara seenaknya, tapi dia bukan penganut hubungan bebas seperti Kila. Orion tersenyum dengan mata menatap erat kepada Lolita, wajahnya sangat cantik dan anggun. Penuh pesona dan daya tarik, tapi sama sekali tak mampu menggoyahkan hati Ragendra. Padahal, jika dibanding Kirana, tentu saja Lolita sedikit lebih cantik. Ragendra memang hebat, dia lelaki setia. Orion jadi bangga kepada adiknya itu. Kadang, dia berpikir kenapa tak bisa seperti Ragendra. Dia terlalu cepat bosan kepada wanita, dan saat ini belum bisa menemukan wanita yang mampu mengoyak hatinya, yang membuatnya ingin menghalalkan dan tempatnya kembali dengan sepenuhnya. Ya, kata playboy sepertinya memang sangat cocok untuk dirinya. Jangan melamun. Lolita menepuk lengannya agak keras, membuat Orion tersentak. "Ayo menikah denganku saja," spontan Orion berkata. Setelahnya dia malu sendiri dan tertawa. Lolita sempat syok, tapi otaknya sadar kalau Orion hanya bercanda saja. "Mana mau aku sama playboy," sahutnya dengan nada bercanda. Keduanya tertawa, tanpa ada kecanggungan. Karena menganggap semua kata-kata mereka sebatas candaan semata. Padahal dalam sudut hati terdalam mereka, ada sedikit rasa nyaman dan rasa lainnya yang mulai tumbuh berkembang. Entahlah, mereka sadar atau tiba, entahlah akan berkembang atau layu. Urusan jodoh siapa yang tahu.
Keduanya terlibat obrolan seru cukup lama sebelum Orion mengantar pulang Lolita ke rumahnya. Malamnya, saat semua orang sedang tidur dengan lelap, Ragendra tak bisa tidur. Dia sedang berkutat dengan laptopnya sedang memeriksa sesuatu. Rahangnya mengeras saat melihat yang dia ingin tahu. Apa yang dia ingin tahu? Percakapan antara Kirana dengan Lucky. Saat ini, dia sedang melihat rekaman CCTV rumahnya. Dia bisa melihat dan mendengar isi percakapan Lucky dan Kirana tadi siang. Kemarahan menguasainya untuk sesaat. Saat mendengar semua perkataan Lucky yang mengatakan masih mencintai istrinya, bahkan dengan gilanya minta Kirana menceraikan dirinya dan menikah dengan Lucky. Juga yang menghina keadaan kakinya yang saat ini tak bisa berjalan. Dengan kasar, dia menutup kembali laptop setelah tahu semuanya. Kemudian menghubungi Derry. "Iya, apa ada yang bisa saya bantu tuan?" tanya Derry. Dari suaranya terdengar mengantuk. Derry memang sudah tidur tadi, dan terbangun saat mendengar nada dering di ponselnya, nada dering khusus yang ditandai bahwa itu panggilan dari Ragendra. "Bereskan Lucky," ucapnya dengan nada rendah penuh emosi. "Sepupu Anda?" Derry ingin meyakinkan. "Iya," sahut Ragendra. "Dia saudara Anda," ucap Derry tak mau salah langkah. "Kerjakan apa perintahku," dengan kesal Ragendra berkata. "Baiklah. Apa yang harus saya lakukan?" tanya Derry. Rasa ngantuknya tiba-tiba saja lenyap. Ragendra mulai mengatakan apa yang harus Derry lakukan. "Baiklah, semua akan saya lakukan." Setelah obrolan serius itu, panggilan berakhir. Derry diam menatap laptop. Di sana terdapat data-data penting dari beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Ragendra, termasuk perusahaan keluarga Lucky. "Apa harus melakukan ini?" gumamnya. Dia mulai mengerjakan apa yang Ragendra perintahkan.